Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Haji Ahmad Basuki beserta keluarga besar. Mohon maaf nggak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya muliakan aparat pemerintah, Pak RT mungkin hadir, atau Pak RW atau yang mewakili, serta rombongan hadroh dari Klender atau Purmas Klender, dari Purmas Klender. Ini alumni Purmas Klender. Habib Rijal Purmas Klender, Pak Abbas Purmas Klender, saya Purmas Klender juga. Saya di Jalan Bunga Rampe, aktivis Masjid Darussalam. Ada Darussalam. Nah ini saya ketua remaja Islam Ringkas, saya mantan. Ya. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Sayang, sayangnya tiada terbilang, yang Maha Kasih dan tidak pernah pilih kasih. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salam serta salam tentunya kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, uswatuna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, para sahabat, para pengikut beliau yang istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Tentunya kehadiran kita di sini tidak lain dan bukan adalah untuk bermunajat kepada Allah SWT atas dilaunchingnya PT AC Selaras Berkah di bidang injection, Pak ya. Mudah-mudahan dengan doa kita semuanya ini sesuai dengan PT-nya, yaitu AC Selaras Berkah, semakin berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berkah itu apa? Para ulama menyebutkan berkah adalah zadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Bisa kebaikan secara kualitas, bisa juga kebaikan secara kuantitas. Gitu. Dari sisi jumlah, kuantitas tentunya adalah harapan bersama. Dari sekian mesin bisa bertambah, gitu kan? Dari tempat yang sekian nanti bisa jadi bertambah terus. Itu namanya berkah secara kuantitas, ya. Jadi berkah secara jumlahnya. Dan memang itulah harapan bersama agar ini tumbuh dan berkembang. Secara kualitas tentunya juga ini akan berdampak banyak terhadap orang-orang, karyawan yang bergabung dalam PT ini, tentu juga lingkungan sekitarnya gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang bidang usaha ini adalah bidang yang tingkat sosialnya tinggi, Pak. Tinggi. Kalau Pak Abbas mungkin sudah senior di bidang ekonomi ya. Bisnis mungkin sudah duluan. Kalau saya baru merintis gitu. Saya baru merintis saja. Ini ada karyawan 11 yang bergabung. Setiap bulan minimal 50 juta saya keluarkan itu untuk gaji karyawan, dan ini adalah bagian dari infak dan sedekah. Mungkin Pak Abbas lebih banyak itu. Gabung yang lain-lain, catering segala macam, itu beda lagi urusannya itu. Dan ini adalah infak yang besar, karena saya dari 11 keluarga ini ada istri, ada anak, itu kan luar biasa. Coba kalau kita infak 50 juta per bulan, Pak, langsung ini kan sulit. Tapi dengan usaha ini akan tumbuh dan berkembang. Yakinlah itu. Semakin banyak manfaat untuk orang, semakin banyak doa orang yang kita banyak berikan manfaat, itu akan semakin tumbuh dan berkembang. Makanya namanya ini berkah luar biasa ini. Ini
Ini terinspirasi dari mana? Ya. Nah ini Bapak dan Ibu mohon Allah SWT, inilah harapan dari Shahidul Hajat. Kehadiran kita di sini adalah untuk bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah agar PT ini semakin berkah, tumbuh dan berkembang. Nah, dan kita yakin dengan doa kita, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku dan aku akan kabulkan. Bapak Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan seiring perjalanan usaha ini, jangan lupa pula kita ingat pesan baginda Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk kita. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Imam Ahmad, alang-alang, ini ada teman kita ini. Alang-alang sih, ini orang beredar Pak nih. Ini teman dunia sempit, ini teman remaja sama saya ini. Wah luar biasa, kita langsung. Pak Abbas, makasih reuni ini Pak. Ya, ini pengurus Masjid Nurul Islam itu Pak, jagoannya itu. Ya, di Masjid Merah. Wah. Jadi Bapak Ibu Allah SWT, baginda Rasulullah mengajarkan doa kepada kita dalam surat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Doa ini adalah sering juga kita panjatkan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di saat kita sibuk dengan urusan kita, ya Pak ya, entah itu apapun urusan itu, doa ini kita panjatkan. Ya, Allahumma inni, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku. Untuk apa? An dzikrika, untuk bersyukur, untuk berzikir kepada Allah SWT. Dan setiap aktivitas kita, Bapak dan Ibu, hendaklah itu adalah bagian kesyukuran kita kepada Allah SWT. Jadikan setiap aktivitas kita menjadi zikir kita, keingatan kita, keterikatan kita dengan Allah SWT. Karena Allah telah sampaikan kepada kita, firmankan kepada kita, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita itu diminta untuk zikir kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini aktivitas kita itu. Kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk, kadang-kadang kita berbaring. Sekarang lagi Bapak, Ibu lagi duduk, saya berdiri, gitu kan? Nanti sebaliknya kita berbaring, gitu kan? Saya duduk dan yang lain berdiri. Aktivitas kita yang duduk, berbaring, berdiri, apapun itu, jadikan adalah bagian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bangun usaha, bangun bisnis, bekerja, kita terinspirasi dari firman Allah, wa qul i'malu. Bekerjalah kalian semuanya. Sehingga dengan kita bekerja, Bapak Ibu, kita bisa membiayai ibadah-ibadah kita semuanya. Kita suatu perlu biaya. Nah, kok perlu biaya? Ya kan sholat wajib menutup aurat, nggak boleh telanjang. Memang pakaian kita ini gratis, apalagi pengennya ganti-ganti pakaiannya, beli, berarti butuh biaya. Wudu kalau di sekarang baru harus beli air kita. Kalau nggak bayar dimatiin air kita itu. Mau wudu di mana? Kalimalang, ya jauh. Terus sepeda gratis ya. Jakarta kan PDA-nya gratis, bayar tidak sama berarti. Jadi beras bayar udah gratis sekarang. Pak Arif minta tolong gratis ini. Pak Arif itu pengusaha, ya masih Pak Arif datangin itu pemincur dari Jepara, luar biasa itu. Ya. Kita berusaha bisnis segala macam itu kan agar kita punya pendapatan untuk melaksanakan kewajiban kita. Bapak Ibu haji, namanya gratis haji. Anggaplah orang hanya ada biayai, gitu kan? Kan biaya hidupnya yang di rumah ada nanggung, enggak kan? Butuh biaya.
Apalagi namanya ongkos naik haji setiap tahun masih naik gitu. Makanya namanya dirubah ya, ongkos turun haji gitu ya. Ini. Sudah Bapak Ibu yang belum berangkat, sudah harganya mahal, antrinya juga lama sekarang. Tuh, Masya Allah. Lalu itulah ya, makanya setiap aktivitas kita jadikan itu adalah terinspirasi dari Allah untuk keterikatan kita dengan Allah. Ini zikir kita kepada Allah. Tentunya zikir secara umum itu adalah kita melaksanakan ibadah, gitu kan? Sholat itu adalah zikir kita, baca Al-Quran adalah zikir kita, gitu kan? Dan juga tentunya dengan lisan kita melafazkan apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu adalah zikir. Namun juga aktivitas kita semuanya jadikan itu zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Sampai berapa, Bib? Sampai berapa? Jam 11. Udah ada yang siap itu. Ini kayaknya lebih menarik itu apa ini? Santapan jasmani lebih menarik daripada santapan rohani ya. Yang kedua adalah pesan dari baginda Rasulullah adalah bersyukrika, agar kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Bapak Ibu, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita ini adalah sangat banyak. Begitu banyaknya kata Allah SWT, kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nggak mungkin bisa kita menghitung, apalagi kita merupiahkan, nggak mungkin bisa. Contoh, Pak Dahlan Iskan, ya, beliau pernah operasi pembuluh darah, panjangnya cuma 50 cm, gitu. Perlu biaya berapa? Biaya saja, biaya tindakannya 500 juta untuk operasi pembuluh darah 50 cm. 1 meternya berarti 1 miliar. Padahal di diri kita itu ada puluhan kilometer pembuluh darah, yang besar maupun yang kecil. 1 kilo 1000, gitu kan? Berarti kalau 1000 kali 1 miliar, 1 triliun per kilometernya. Ada 30 kilo, berarti aset yang kita bawa ini Masya Allah triliunan. Bapak Ibu, saya sampaikan, saya pernah mengisi pengajian. Dia akan melakukan apa? Cangkok ginjal. Pengusaha besar juga, cangkok ginjal. Perlu biaya berapa? Perlu biaya 1,2 miliar. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri sekitar 2,5 miliar. Cangkok ginjal sudah disiapkan semuanya. Fatwa MUI gitu kan, dicari, oh ternyata boleh. Terus biayanya disiapkan secara regulasi undang-undangan juga diperbolehkan, karena ada donor yang mengikhlaskan ginjalnya untuk diberikan. Bahasanya itu adalah donor. Pendonornya, Bapak Ibu, apakah itu gratis? Rela lillahi ta'ala gitu. Udah saya serahkan ginjal 1, lillah dah, ikhlas gitu. Emang ada begitu? Gak mungkin. Pasti ada sesuatu ya. Tinggal bahasanya itu beli atau infak atau sedekah atau kompensasi atau apresiasi, itulah bahasa ya. Ya, itu calon pendonor sudah diasuransikan seumur hidup, gitu. Kalau ada apa-apa asuransi seumur hidup udah. Keluarganya dapat jaminan segala macamnya, gitu kan. Pas mau tindakan itu kan diisolasi dulu. Pas mau tindakan ternyata pendonornya, gitu kan, hormonnya naik dan semuanya organ tubuhnya tidak stabil. Gula darahnya naik, tensinya naik, segala macamnya naik. Akhirnya dokter nggak berani melakukan tindakan karena semuanya naik. Saya bilang itu stres itu. Itu stres itu pendonornya. Kenapa? Karena masa sih orang mau menyerahkan ginjalnya 1, gitu kan, lillahi ta'ala, bayar mahal, pasti ada tekanan itu. Ya,
masuk rumah sakit sehat, pulangnya sakit kan? Jadi kalau sakitnya sementara, kalau permanen, akhirnya operasi gagal, duit nggak berlaku. Yang undang-undang yang akan operasi tidak stres, dan sama ini calon donornya sehat, yang mau dapat ginjal malah stres, wah nggak jadi. Jadi duit nggak laku Bapak Ibu. Nah, Allah berikan kenikmatan sehat ini luar biasa. Ini nggak bisa kita nilaikan. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, nggak mungkin kita rupiahkan ini. Ya. Makanya ini paling tidak nih, kita harus bersyukur atas kesehatan kita. Makanya baginda Rasulullah itu sampaikan kepada kita, nikmatani maghbun. Ada dua nikmat yang seringkali kita lupakan. Yang pertama apa? As-sehat. Bapak Ibu, kita itu akan terasa nikmat sehat di saat kita sakit. Saya itu pernah cabut gigi Bapak Ibu. Cabut gigi, sederhana ya. Saya berangkat ke klinik itu sehat nggak apa-apa. Pengen dicabut gigi, itu dioprek, kata orang sini, dioprek itu 2 jam, itu dokternya nyerah. Saya juga nyerah, karena 2 jam nggak bisa dicabut. Padahal biusnya sudah maksimal, saya masih kesakitan. Tuh. Aduh, sudah dibelek begitu, saya nyerah, udah 2 jam, nggak kuat saya, dijahit lagi loh. Coba, berangkat sehat, gitu kan? Dibelek gigi saya, itu apa? Gisinya, businya dibelek, nggak bisa kecabut, dijahit lagi. Sudah gitu, setelah jahit saya turun ke bawah, gitu kan? Ngadep ke kasir harus bayar. Berangkat sehat, pulang sakit harus bayar. Masya Allah, saya bilang, ini mimpi apa? Saya bilang gitu. Nggak cuma gara-gara nyabut gigi. Nah, sederhana kan? Tapi jangan salah itulah. Gitu kan, makanya di saat kita sehat, ini kita syukuri. Di saat kita sehat, Bapak Ibu, banyak yang akan kita inginkan. Kita pengen ini, pengen itu, pengen itu. Macam-macam iman kita di saat kita sehat. Namun di saat kita sakit, apa keinginannya? Cuma satu, sehat. Walaupun bayarnya mahal, nggak apa-apa, yang penting sehat. Jadi Bapak Ibu di sini, Masya Allah sehat-sehat semuanya, gitu ya. Tandanya sehat apa? Ya duduknya nyaman, makannya enak ya Bu ya. Pak, makannya enak kan? Enak, itu sehat semuanya. Ya, gitu. Nah inilah kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat sehat, apalagi nikmat yang lainnya, Masya Allah. Habib Rizal itu pernah masuk rumah sakit berapa bulan? Sebulan. Ya. Dulu musim COVID. Ya. Masjid kita tutup ya. Masjid kita tutup. Habis ketua DKI masuk rumah sakit, ruang ICU, kita tutup masjidnya. Gitu. Ya, sebulan. Di saat beliau pulang dinyatakan negatif, itu sampai rumah belajar jalan, belajar duduk, belajar jalan tuh. Kenapa? Karena kelentang terus di rumah sakit. Pas sampai rumah belajar duduk, belajar jalan. Sekarang Bapak Ibu bisa jalan begini, Masya Allah gitu. Ya kan? Ini, ya, inilah kata Rasulullah, ini sehat itu seringkali kita lupakan. Kita itu ingat di saat kita sakit. Ya, alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, yang ketiga adalah husnul ibadati. Apapun kesibukan kita, kita harus perbaiki, harus perhatikan ibadah kita. Ya. Insyaallah nanti Pak Abbas biasanya kalau karyawan itu nggak disuruh ini diperhatikan ibadah, suka telur gitu. Dan nanti juga perlu juga diedukasi tentang perhatian kepada ibadah, gitu. Ya, diperhatikan ibadahnya ini. Karena apa? Allah kan sampaikan pada kita gini, walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati. Saja penduduk suatu kampung itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sudah kita nggak usah bermimpi satu kampung, gitu kan? Udah kita bermimpi
punya keinginan, punya cita-cita yang ada di bawah kita. Keluarga kita rajin ibadah, ya. Terus yang tergabung dengan bisnis kita rajin ibadah. Itu kata Allah, la fatahna li barokah. Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Apalagi dunia usaha yang katanya sekarang lagi suram gitu. Tadi saya disuruh Pak Bos berani juga nih. Lagi susah ekspansi gitu kan. Itu luar biasa itu. Lagi susah, kondisi sulit, itu ekspansi itu keberanian. Gitu. Saya juga nyusul nanti Pak Abbas, saya akan buka kurung nanti insya Allah tahun depan. Mendoakan semuanya. Memang harus berani dicoba, waktu yang lalu dan kita berani aja. Bismillah, tawakal Allah. Dengan keyakinan kita kepada Allah, ketakwaan kita, ibadah kita bangun, Allah berikan keberkahan. Apalagi di sini karyawannya rajin ibadah, gitu kan, dapat keberkahan sesuai dengan namanya PT Berkah itu, masya Allah. Itu berkah murokat gitu. Berkah kuat itu, masya Allah, ya. Makanya kita perhatikan ibadah kita, karena ibadah itu akan menghasilkan takwa. Dan takwa apa kata Allah? Buah takwa itu, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraj, jalan keluar dari masalah kita hadapi. Siapa yang punya masalah? Setiap kita punya masalah. Namun dengan ketakwaan kita, Allah memberikan jalan keluar. Kalau masalah rezeki, warzuqhu min haitsu la tahtasib, kata Allah. Allah adalah Al-Ghani, bukan hanya Maha Kaya, namun juga Rahman dan Rahim. Ya, nggak mungkin Allah menelantarkan hamba-hamba yang saleh, yang takwa, nggak mungkin. Pasti Allah akan perhatikan dia. Maka kata baginda Rasulullah, wa husni ibadati, perbaiki ibadah kita. Dan kita jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi semua aktivitas kita jadikan ibadah kita kepada Allah. Makan kita ini adalah ibadah kita kepada Allah. Karena kata Allah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Insyaallah ini halal dan thayyib Pak Bas ya. Maka silahkan monggo dinikmati. Gitu ya. Dan jadikan inilah bagian ibadah kita kepada Allah, gitu kan? Kita bertatap muka seperti ini jadikan ibadah kita kepada Allah. Karena senyummu pada saudaramu adalah merupakan sedekah. Ya. Terus saja hadroh, gitu kan? Itu jadikan ibadah kepada Allah SWT. Karena di sana ada sholawat yang kita senandungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Bekerja kita, jadikan itu ibadah kita kepada Allah. Sehingga kalau bekerja untuk ibadah, insya Allah tidak ada yang curang bekerja itu. Nah itulah perlu tanamkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadikan bekerja sebagai ibadah, karena dengan ibadah tidak mungkin ada yang curang. Kita sholat zuhur lagi capek, lagi lapar, berani kurangi jumlah rakaat? Tidak berani. Gitu ya. Nah demikian juga saat kita bekerja, apakah berani ini ibadah otak-atik ditansi, gitu kata orang. Saya dulu Bapak Ibu pernah bekerja di perusahaan Jepang. Saya sebutkan perusahaan Jepang. Teman saya itu kok apa? Kata orang Jawa toloman gitu. Suka ya apa sih? Apa suka bantu gitu. Ya. Jadi suka beli makanan bagi-bagi gitu. Sama teman-teman di kerjaan itu. Suatu saat saya ikut belanja. Dia mau belanja apa, saya ikut beli bensin gitu. Ikut. Itu mau belanja bensin, teman pada TP, saya tetap titip nasi goreng, saya titip apa mie, saya titip bakso begitu. Jadi orang baik hati banget. Nitip tanpa ngasih duit. Akhirnya teman saya itu saat temenin belanja bensin itu, kan satu jerigen 20 liter itu. Ternyata nggak diisi 20 liter. Kwitansinya 20 liter, ini kerjasama sama POM itu. Ya, kwitansi 20 liter, isinya cuma 18, 17 gitu. Ya orang Jepang nggak mungkin bisa ngukur Pak, nggak mungkin diukur sama orang Jepang gitu. Lah beliau kan satu jerigen Pak, dan bukannya sekali. Pantesan sama di bagian itu, ya bagian itu ya. Itu kok ini orangnya pada subur-subur, makmur gitu. Akhirnya saya minta bagian pindah ke Pak. Nah, beresin lah, pindah bagian. Saya kasih makanan yang begituan gitu lah. Yang saya nggak tahu kan.
setelah tahu saya harus pindah. Ini masalah integritas, ya. Masalah integritas karakter ini harus dibangun oleh kita semuanya. Dan inilah yang saat ini yang mulai luntur di negeri kita, integritas. Hati-hati. Ada Pak RT, ada Pak RT. Ya. Pilkada memang pilkada RT. Tahu lah gitu ya. Yang menang pasti yang banyak modalnya. Yang menang pasti yang menang. Gitu. Ya, itulah guys. Ya, makanya inilah kita harus punya integritas. Ya, Bapak Ibu masalah lakus ibadatik. Mudah-mudahan lisan kita dimudahkan Allah untuk berpikir kepadanya, dan semoga kita termasuk hamba syakuran yang tadi bersyukur kepada Allah SWT, dan semoga ibadah-ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang-lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.